Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang metamorfosis pada belalang. Oke anak-anak, langsung saja kita simak videonya bersama-sama ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu, apakah kalian bisa menyebutkan salah satu siklus hidup belalang? Betul sekali, salah satu siklus hidup belalang yaitu bertelur. Telur belalang dihasilkan dari hasil perkawinan antara belalang jantan dan betina. Ketika sudah waktunya untuk bertelur, belalang betina akan menyatukan telur-telurnya pada sebuah kantung yang terbuat dari kelenjar, lalu diletakkan di bawah tanah atau di bawah pohon. Belalang bertelur melalui ovipositor si betina. Dalam sekali bertelur, belalang betina bisa menghasilkan hingga puluhan dan ratusan telur. Akan tetapi, terdapat perbedaan pada belalang yang tinggal di daerah tropis dan subtropis. Pada belalang subtropis, biasanya meletakkan telur-telurnya sekitar 2-4 cm di bawah tanah agar telur-telurnya tersebut tidak hancur atau mati ketika musim dingin. Nah, anak-anak, ini merupakan gambar siklus hidup belalang, yaitu telur, nimfa, dan belalang. Yuk, mari kita simak satu persatu video penjelasan tentang siklus metamorfosis pada belalang. Yang pertama di sini adalah telur. Cara berkembang biak belalang adalah dengan bertelur atau ovipar. Telur belalang dihasilkan dari hasil perkawinan antara belalang jantan dan betina. Ketika sudah waktunya untuk bertelur, belalang betina akan menyatukan telur-telurnya pada sebuah kantung yang terbuat dari kelenjar, lalu diletakkan di bawah tanah atau di batang pohon. Belalang bertelur melalui ovipositor si betina. Dalam sekali bertelur, belalang betina bisa menghasilkan hingga puluhan dan ratusan telur. Akan tetapi, terdapat perbedaan pada belalang yang tinggal di daerah tropis dan subtropis. Pada belalang subtropis, biasanya meletakkan telur-telurnya sekitar 2-4 cm di bawah tanah agar telur-telurnya tersebut tidak hancur atau mati ketika musim dingin. Sedangkan pada belalang tropis, mereka meletakkan telurnya di batang pohon atau di bawah tanah dengan tujuan terhindar dari para predator. Yang kedua adalah nimfa. Nimfa atau belalang kecil akan memakan daun-daun yang ada di sekitarnya untuk bertahan hidup dan kemudian akan berganti kulit hingga 4-6 kali. Setelah berganti kulit, baru nimfa akan perlahan berganti warna kulit dari sebelumnya berwarna putih berubah menjadi hijau atau coklat. Nimfa juga akan bertahap tumbuh sayap kecil dan alat reproduksi. Pada fase nimfa ini membutuhkan waktu antara 20 hingga 40 hari hingga menjadi belalang dewasa. Tanda nimfa sudah mulai memasuki fase belalang dewasa adalah mulai munculnya sayap utuh pada belalang. Akan tetapi, waktu yang dibutuhkan pada fase nimfa juga ditentukan oleh kondisi cuaca tempat nimfa tersebut tinggal dan berkembang biak. Yang ketiga adalah belalang dewasa. Setelah melewati fase nimfa, kemudian serangga ini akan memasuki fase belalang dewasa. Tanda nimfa sudah menjadi belalang dewasa atau belum adalah dengan melihat pertumbuhan sayap dan alat reproduksinya. Jika nimfa sudah memiliki sayap utuh dan memiliki alat reproduksi yang sempurna, maka nimfa sudah memasuki fase belalang dewasa. Sayap pada belalang juga mulai utuh dan bisa digunakan terbang, akan tetapi hanya bisa digunakan terbatas. Berbeda dengan sayap seperti burung atau serangga lainnya yang bisa terbang bebas. Selain itu, alat reproduksi belalang membutuhkan waktu 15 hari untuk matang dan siap digunakan untuk bereproduksi, akan tetapi hanya bertahan hingga 30 hari. Jika alat reproduksi sudah matang, belalang jantan dan betina sudah siap untuk kawin dan menghasilkan telur-telur yang baru.